Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Seorang tahanan kasus pencabulan anak di bawah umur berinisial AI tewas usai dikeroyok oleh tahanan lain di Rutan Polresta Denpasar, Bali. Keluarga AI lantas mengajukan autopsi pada jenazah agar kasus ini bisa dibuka secara terang. Adapun terkait tewasnya AI, sebanyak 6 orang tahanan ditetapkan jadi tersangka. Sebanyak 3 polisi yang berjaga saat kejadian juga menjalani penempatan khusus atau patsus. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Bali, Adrian Armuwo Negoro. Selamat siang, Adrian. Baik, Adrian, kami belum mendengar suara Anda. Oke, baik. Terima kasih rekan Siska. Tribuners dapat kami sampaikan bahwa saat ini kasus tewasnya tahanan di rumah tahanan Polresta Denpasar sudah sepekan berlalu atau sejak mencuat pada Rabu lalu, dan hingga kini polisi terus mendalami motif dibalik tewasnya tahanan tersebut yang memang saat ini diduga karena pengeroyokan oleh tahanan lain, dan pihak Polresta Denpasar juga sudah menetapkan sebanyak 6 tersangka yang merupakan tahanan satu sel. 5 diantaranya adalah tahanan narkotika dan 1 diantaranya adalah tahanan kasus pengeroyokan. Sementara itu 3 anggota polisi yang bertugas jaga saat ini juga sudah ditempatkan di sel atau dipatsuskan atau penempatan khusus selama 30 hari sejak Sabtu lalu, dan untuk kepentingan penyelidikan atau lebih mendalami motif dibalik kasus tewasnya seorang tersangka berinisial AI berusia 35 tahun yang ditahan karena kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur ini. Mungkin dapat saya jelaskan secara langsung mengenai perkembangan kasus ini, bahwa kasus ini terakhir dari pihak keluarga melalui kuasa hukum sudah berkoordinasi dengan pihak penyidik dari Satreskrim Polresta Denpasar, bahwasanya pihak keluarga melalui kuasa hukum meminta SP3 atau penghentian penyidikan terhadap kasus yang menjerat AI, tersangka 35 tahun atas kasus pencabulan tersebut. Jadi minta kasusnya untuk diberhentikan karena meninggalnya korban ini. Selain itu juga nantinya pihak keluarga ingin pihak Polresta Denpasar itu merilis di hadapan publik, di hadapan awak media, untuk menggamblangkan kasus yang menewaskan keluarganya ini. Kemarin kami juga sempat bertemu dengan Ahmad Sodikin, yakni kakak kandung dari korban ini, yang menerangkan bahwa ia masih belum yakin akan kasus pencabulan atau kasus hukum yang menyeret adiknya yang menjadi korban tewas di dalam tahanan ini, Siska. Dan kami juga dapat sampaikan bahwa pada hari kemarin juga pihak keluarga melalui kuasa hukum juga telah mengajukan autopsi di RSUP IGNG Ngurah Denpasar untuk mengetahui detail atau penyebab kematian dan sebenarnya kapan meninggalnya, kemudian luka-luka apa yang diderita korban, sehingga nantinya juga pihak keluarga juga meminta surat salinan hasil autopsi tersebut untuk mendapat surat salinan tersebut dari penyidik dari Satreskrim Polresta Denpasar. Sementara itu untuk sosoknya kami juga bisa jelaskan. Kami sempat berbincang dengan kakak kandung dari tersangka atau korban AI ini, yakni Ahmad Sodikin, yang mendatangi Polresta Denpasar untuk berkonsultasi atau berdiskusi dengan pihak penyidik dari Polresta Denpasar. Dan Ahmad Sodikin, yakni kakak kandung korban, menerangkan bahwa sosok korban ini merupakan sosok yang ramah dan suka membantu. Selain itu, korban juga dikenal memiliki banyak teman. Sang kakak menceritakan bahwa kemarin saat kematian korban banyak, bahkan disebutkan sebanyak 400 rekannya hadir menyambut sang kakak untuk doa bersama mendoakan korban AI ini. Selain itu juga
AI selama di Bali atau 10 tahun terakhir di Bali ini berprofesi sebagai montir dan memang mendalami bidang otomotif, dan korban berasal dari keluarga berpendidikan, bahwa sang kakak adalah guru bahasa Inggris, kemudian juga penceramah dan pendakwah agama. Bahkan rencananya korban ini dengan sang kakak juga akan mendirikan sebuah pondok pesantren di Riau. Sementara korban sendiri berasal dari Semarang, dan rencananya pada siang hari ini jenazah korban akan diberangkatkan ke Semarang untuk dikebumikan. Sementara untuk hasil otopsinya diperkirakan akan keluar pada Rabu besok. Demikian, Siska. Baik, Adrian, terkait dengan kasus yang menjerat AI, apakah polisi sudah memberikan rilisnya? Oke. Untuk kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur yang menjerat tersangka AI atau sekarang disebut korban pengeroyokan ini, polisi sama sekali belum merilis di hadapan awak media ataupun menyampaikan keterangan-keterangan detail mengenai kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur tersebut. Sehingga memang untuk kronologisnya kami para awak media di Polresta Denpasar ini juga belum mengetahui detail sebenarnya siapa korban, kemudian detail kronologis kasus yang menjerat tersangka ini juga masih belum dibeberkan oleh pihak kepolisian. Namun kemarin keluarga juga menduga ada indikasi-indikasi yang mengarah pada mungkin bisa disebut unsur yang merugikan si korban ini, sehingga ditetapkan sebagai tersangka dan juga ditahan karena pihak keluarga juga tidak menyangka dengan kepribadian yang dimiliki si korban AI ini, AI melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Siska. Jadi pada intinya kita sudah kooperatif, kepolisian kooperatif, dan pada hakikatnya kita dari keluarga korban yang jelas semua pelaku bisa dapatkan sanksi sesuai hukumnya pelaku. Jadi kita ikuti proses hukum Indonesia seperti apa, kita ikuti jalannya, harusnya kita tetap menegakkan keadilan. Dan yang perlu yang kami sampaikan, jadi dari keluarga besar khususnya, dari teman-teman wartawan, dari narasi-narasi yang ada, mungkin sudah paham ya, tolong itu untuk, karena apa? Menyangkut nama baik dan untuk supaya bahasa-bahasa yang tidak didengar itu tidak muncul lagi. Korban, jadi memang kita datang ke sini, yang pertama kita ingin mengurus jenazah korban seperti itu ya. Dalam artian kita meminta pertanggungjawaban atas pengeroyokan ya, diduga pengeroyokan yang terjadi di Polresta Denpasar seperti itu. Dari keluarga tentunya sangat merasa dirugikan ya, dalam hal ini kenapa sampai di Polresta yang harusnya menjadi tempat yang aman gitu ya, ternyata terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dari awal sebetulnya kasus pertamanya itu dari almarhum itu sudah kooperatif sampai ada penahanan seperti itu, penangkapan dan sebagainya, sampai penetapan tersangka, kita sudah kooperatif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.